Mana ya? Kelihatan nggak ya? Sebelah sini kali ya. Kelihatan nggak ya? Mana ya? Mana? Coba, aduh. Liatin apa sih, Kak? Kalina. Coba lihat. Ini aku tuh, kan kita kan belum bisa ketemu adik-adik. Oh iya. Jadi aku tadi tuh aku lihat. Kira-kira adik-adik di rumah udah siap belum, puji Tuhan ya Kak? Pasti udah siap, Kak. Udah siap? Iya. Tadi aku kan lagi udah ikut kebaktian online, Kak. Oh, Pasti udah siap. jadi Kak. udah siap ya Kak Tapi ya? coba ya kita coba, Kak ya. Lihat ya, Iya. ini baru beli soalnya. Aku mau absen dulu, Kak. Oh gitu, boleh? Ya. Kak Coba. Tiri coba liatin adik-adiknya. Iya, Coba boleh. adik-adik ya, Kakak mau absen dulu nih. Coba kelas Yerusalemnya mana? Coba angkat tangannya. Coba aku lihat. Oh kelihatan, ada loh Banyak Kak, lihat sih, Kak. di ujung jarinya. Banyak ya, Kak? Banyak. Coba Kak, pasti lagi-lagi banyak. ya. Coba kelas Galileanya. Galilea Coba sebelah angkat sini. tangan semuanya. Galilea. Oh, kelihatan. Banyak juga ya, Kak? Ujung rambutnya. Coba sekali lagi ya. Boleh. Kelas Yudeanya coba angkat tangan Yudea, lagi. sini nih Yudea. Kelihatan Udah banyak Alkitabnya. lagi, Kak. Satu lagi, Kak. Satu kelas lagi, Kak. apa? Coba kelas Betanianya mana coba? Betania sih udah gede kelihatan ya. Pasti begini banyak nih. ya, Kak, ya? Aduh, mana nih? Kelihatan Kak? Oh, kelihatan. berarti adik-adiknya semuanya udah siap puji Tuhan ya, Kak ya? Yang benar adik-adik, udah siap puji Tuhan. Kita sih udah siap ya Kak Iya, ya? tapi Oke. Kak kita belum sapa adik-adiknya, Kak. Oh belum ya Iya, Ayah? Kak. Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu kembali di sekolah minggu online. Iya, Kak. Kak, ada satu lagi, Kak, kakaknya, Kak. Siapa? Kita Coba belum saya sapa, lihat. Kak. Hai, Kak Nelvin. Halo Kak Nelvin. Hai. Oh Kak Nelvin, in banget deh. Kak Nelvin mau puji Tuhan. Udah siap Iya. ya Kak Nelvin ya? Lagu apa ya, Pak? Lagunya ini kita mau olahraga nih, Kak. Oh gitu, Kak? Iya. Kita mau gerakin tangan kita. Siap? Kita mau gerakin kaki kita. Boleh? Iya, buat puji nama Tuhan. Oke. Jadi Kita lagunya apa Kak? Tangan kanan, tangan Tangan kiri. kiri. Adik-adiknya boleh tepuk tangan dulu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, lompat depan, lompat belakang. Jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya. Setiap hari balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan salam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Gimana Kak? Semangat Kakak? Semangat, Kak. Coba kita lihat lagi, coba adik-adiknya semangat nggak ya? sih, Kak? Kayaknya Semangat, semuanya Kak. semangat puji Tuhan ya, Semua Kak ya? semangat. Jalan serta Yesusnya. Iya, Kak. Nah, Kak, Ya. biasanya kita kalau mau mulai ibadah, Kak, kita pasti mau Apain ya? mau apa adik-adik coba? Mau berdoa Kak? Iya, kita mau berdoa dulu, Kak. Nah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Supaya Tuhan pimpin ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi, Bapak. Yuk semua dengan sikap doa. Selamat
Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas berkat-Mu, atas berkat-Mu, sepanjang hari ini, sepanjang hari sehingga ini, Tuhan, sehingga Tuhan pagi hari ini, kami boleh memuji Engkau, kiranya Tuhan, Engkau mau pimpin, sekolah minggu, pada hari ini, Engkau mau urapi, kakak-kakak kami, yang hari ini, sedang bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, udah doa Kak. Iya Kak. Kita mau lanjutin lagi dong. Kita mesti semangat kalau puji pasti, Tuhan. Kak. Karena nggak cuma adik-adik aja yang semangat puji Tuhan. Iya, Kak. Oh, dari papa mama, dari orang tua semua semangat Kak. kalau puji Tuhan. Karena kita nyanyikan buat Tuhan ya, Iya, bener, adik-adik ya, Kak. betul ya. Nih, ada lagu yang dari Apa, Kak? kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, anak muda, oh semua puji Iya, Tuhan. semuanya Ingat puji nggak Tuhan ya, Kak, ya? lagunya? Coba ya, kalau kakek-kakek gayanya gimana ya Kak Lina, kakek-kakek itu? kayaknya begini bukan sih Kak? Pakai tongkat? Oh, kakek-kakek pakai Iya, tongkat pakai ya, tongkat. kakek-kakek gini Iya, ya. betul. Kalau nenek-nenek? Nenek-nenek yang pakai kacamata Kak. Kalau tante-tante? Tante-tante yang di Gini sebagian ya, yang biar rambutnya, Kak. cantik ya, yang Iya, kelihatan cantik. betul. Kalau om-om? Om-omnya kayaknya begini Kak. Ya gitu. Om-om kayak gimana Kak Nelvin? Ya kayak gitu ya. Iya, om-omnya begini, harus sambil senyum. Iya, benar, Kak. Om-om. Nakutin ya Kak ya? Itu galak. Om-omnya jangan galak. Kalau om-omnya harus senyum. Jadi walaupun Iya. gitu. Tambahin jempol juga boleh. Gitu ya Kak ya. Ya Iya, betul, gini ya. Kak. Kita coba ya adik-adik ya, ikutin kakak ya om-omnya. Senyum ya. Udah siap gigi kan semua? Sudah dong, Kak. Jadi siap senyum kalau gitu. Ayo Kak Nelvin, kakek-kakek, nenek-nenek. Tongkat dulu ya. Saya nggak Iya, mau kita ambil Nggak apa-apa tongkat, deh, Mbak, begini aja. tongkat. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Ayo, Kalina, jempol. Oh iya, lupa, Kak. Siapa yang belum senyum? Mana? Ayo, udah senyum belum? Sekali Udah lagi, semuanya, Kak Nelvin, Kak. sekali lagi kakek-kakek nenek. Abis ini adik-adik bebas gayanya di rumah masing-masing, terserah om-omnya. Oh, boleh, Kak. Tapi harus sambil senyum, nggak boleh cembetut, nggak boleh galak-galak ya mukanya. Kayak gini ya, om-omnya ya. Ya, siap ya, sambil senyum. Kak Nelvin, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kakek-kakek, nenek-nenek,
tante-tante, om-om. Senyum gak ya? Senyum gak adik-adik ya? Pasti semuanya senyum, ya? Kak. Happy ya? Iya, Lanjut Kak. Kak, kalau gitu pemudinya ya. Boleh, Siap Kak. ya? 1, 2, 3. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Gandengan tangan yuk. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Udah ya, Kak? Semuanya udah happy. Oh iya, Kak. Coba aku lihat dulu ah. Coba lihat lagi, Kak. Mumpung aku beli. Coba aku lihat. Aku boleh lihat nggak sih, Kak? Boleh. Oh, nggak boleh ya, Kak? Boleh, ya? boleh, Oh, boleh. boleh. Boleh, coba. Kelihatan Aku nggak lihat yang ya. lagi senyum? Heeh. Tuh kelihatan Dari nggak, Kak? kelas kecil dulu. Ujung, utara, timur, selatan, Aduh, ayo Kak. iya, semuanya udah puji Tuhan, Kak. Udah happy Iya, ya, udah Kak? happy, Ya, Berarti waduh. mereka semua udah semangat puji Tuhan. Terus Anak Tuhan sekarang, yang baik tuh Kak. Kalau sekarang kayak gitu. ada yang lebih penting, Kak. Oh iya ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Iya, Bagian betul. yang paling penting Iya, ya, kita Kak, mau iya. dengar firman Tuhan. Jadi sekarang adik-adik siapin hatinya, siapin pikirannya, karena kita mau konsentrasi untuk dengar firman Firman Tuhan. Tuhan. Oke, yuk sekarang kita tunggu sebentar Kak. Aduh ini Kita mau kepelit. nyanyi lagi ya, Kak, ya? Ya, kita nyanyi lagi Kak. Kita semua ambil dulu sikap doanya, lalu kita mau bilang pelangi kasih. Semua ikut nyanyi ya adik-adik ya. Kita mulai dari yang apa yang kau alami kini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Sekali lagi ya adik-adik, semua bilang tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Tere berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. memuji Tuhan. Sebentar, Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang tolong supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan juga mau menolong kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Amin. Wah, siap dengar firman Siap. Tuhan? Iya, siap Kak, adik-adik? siap, Kak. Siap ya? Siap. Udah duduk manis? Udah? Udah semua kayaknya, Alkitab Kak. udah disiapin? Yang kelas Galilea ya? Dari Galilea Galilea, sampai Yudea, Betania. Betania. Alkitab udah siap? Wah, Udah. siap dengar firman Iya. Tuhan? Siapa yang firman, Kak? Yang firman kita mau Rahasia ya? lihat. Rahasia, Kak. 1, 2, 3, tring nanti, Iya, Kak. boleh, Kak. Kita Oke, hitungin ya. Oke, baik. 1, 2, 3, tring. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih sama Kak Rahel. Ya, udah siap dengerin firman Tuhan? Pasti ya, sudah siap. Terima kasih Kak Tere, terima kasih Kak Lina. Tadi udah pujian ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai perumpamaan. Kita mau belajar tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, sebelumnya kakak mau kenalin dulu nih tokoh-tokohnya siapa aja ya. Di sini ada tuan tanah. Ada tuan tanah, ada hamba, ada anak dan penyewa kebun anggur. Yo, sini dulu kita mau tuan tanah. Namanya juga tuan tanah. Pasti dia punya tanah. Tuan tanah ini tanahnya lebar, luas. Tuan tanah ini dia menanam bibit buah anggur. Biar apa ya? Nanti kalau ditanemin udah gitu bertumbuh, setelah bertumbuh akan berbuah. Buahnya apa? Buah anggur. Oh iya, di sini banyak buah juga ya. Tapi ini buah anggur. Karena dia nanamnya buah anggur, numbuhnya buah anggur. Nah, dia nanam, bibitnya sudah ditanam, sudah mulai tumbuh. Wah, apalagi yang harus disiapkan ya, kan tanahnya luas. Dia nggak bisa, harus ngelindungin dari pencuri. Nggak bisa, nanti kalau udah berbuah lebat, wah kalau ada yang nyuri gimana? Dia, wah gawat deh. Akhirnya tuan tanah ini sekeliling kebun dia pagarin. Biar aman. Biar nggak ada pencuri nanti saat panen. Biar buahnya, wah dapatnya banyak ya. Dia pagarin. Setelah dipagarin, kalau nanti panen pasti buahnya banyak. Terus gimana ya? Kita perlu sediain tuh pemeras buah anggur. Jadi buah anggurnya diperas jadi minuman. Nah, jadi dia sediain buat meras buah anggur. Dia sediain. Setelah itu, apa cuma itu? Enggak. Ada lagi adik-adik. Dia mendirikan menara. Menara buat apa? Kan udah dipagarin. Buat pengawas. Jadi nanti ada orang yang dia ada di atas untuk mengawasi kebun anggur. Gimana nih? Aman gak sampai sana? Takutnya nanti ada orang jahat mau nyuri. Terus, gimana buahnya yang di sana? Dengan adanya menara dia bisa mengawasin. Setelah semuanya kayaknya udah lengkap, udah dipagerin, udah aman. Nanti kalau panen udah ada yang buat meras. Terus buat penjaga, buat pengawas udah ada. Berarti udah siap. Si tuan ini kenapa begitu? Semua udah disiapin semua. Terus tuan tanahnya dia mau pergi jauh. Mau pergi jauh kemana ya? Kok kebun anggurnya ditinggalin? Enggak.
dia mau sewakan kebun anggur ke penyewa kebun anggur. Biar ada yang mengelolanya, biar ada yang ngerjainnya, ada yang jagain. Makanya disewakan. Ada penyewa nih, penyewa kebun anggur. Nah, terus kan yang ngerjain ya penyewanya. Setelah panen gimana nanti? Nanti kalau udah panen, buah anggurnya buat siapa? Penyewa atau tuan tanah? Adik-adik tahu nggak buat siapa? Penyewa atau tuan tanah? Ayo. Ih, kan yang ngerjain penyewa. Ya buat penyewa aja kali. Tuan tanahnya nggak usah. Kan yang ngerjain semuanya ini si penyewa sampai berbuah. Tuan tanahnya kan pergi. Tapi penyewa nggak punya tanah. Tanahnya milik tuan tanah. Gimana dong? Atau buat tuan tanah aja? Gimana? Setuju nggak adik-adik? Penyewa kan nggak punya tanah. Itu tanah punya ini semua. Tuan tanah semua. Nggak adil, nggak adil. Masa buat satu orang aja? Kasian. Kasian ya adik-adik. Akhirnya gimana dong? Ada ide nggak adik-adik? Iya. Bagaimana kalau kita bagi dua? Tuan tanah dapat, penyewa dapat hasil panennya nanti. Oh ya. Akhirnya dibagi dua. Setelah itu karena udah gitu, nanti saat panen bagi dua. Si tuan tanahnya dia udah siap-siap. Dia pergi. Tuan tanahnya pergi jauh. Kemana? Ayo adik-adik tahu nggak? Tuan tanahnya pergi keluar negeri. Jadi nggak bisa ngawasin kebun anggurnya. Makanya dia kasih ke penyewa kebun anggur. Setelah itu tuan tanahnya ngitung. Kapan panennya ya? Ini kan udah musim panen. Wah, berarti saya mau nyuruh nih hamba saya untuk datang untuk mengambil bagian saya. Wah, bener. Saya mau nyuruh hamba saya untuk datang. Hambanya disuruh datang ke penyewa untuk ngambil bagiannya tuan tanah. Dia ngambil. Datang ke tuan tanah, dapat hasilnya nggak? Hambanya dipukulin, begitu. Sakit nggak dipukulin adik-adik? Sakit ya? Ih, si penyewa jahat banget. Masa dipukulin? Disuruh pulang hambanya, pulang kamu. Dikasih hasilnya nggak adik-adik? Nggak ada. Dia nggak dapat hasil. Nah, dia kan nggak dapat hasil. Gimana? Tuan tanahnya tadi nyuruh hambanya yang lain. Kamu datang ke sana ya, minta lagi bagian saya. Datang lagi hambanya yang lain. Dia datang, minta bagian tuan tanah. Apa yang didapat? Sama, dia dipukulin. Duk. Dia disiksa, dia dibunuh. Aduh, serem ya adik-adik. Aduh, hambanya dibunuh. Jadi bawa hasilnya enggak? Enggak, dia enggak bawa hasilnya. Terus tuan tanahnya gimana? Aduh, masa enggak ada bagian buat saya? Kan perjanjiannya kita bagi dua. Bagi dua. Penyewa sama tuan tanah. Kok nggak dapet? Akhirnya tuan tanahnya menyuruh orang yang disayangin sama dia. Orang yang
kesayangan banget. Siapa sih kesayangannya? Siapa ya? Tahu nggak adik-adik kesayangannya siapa? Kesayangan anaknya. Pastilah ya. Pasti orang tua sayang sama anak-anaknya. Makanya tadi tuanya dia kasih perintah. Anaknya yang datang sendiri. Sana, kamu datang ke penyewa. Minta bagian tuan tanah tadi. Bagian orang tuanya. Dia minta bagian. Pasti kalau anaknya disuruh, pasti dengan maksud penyewa pasti segen. Pasti gak enak. Pasti gimana ya? Kayak malu. Pasti dibagi deh bagiannya. Pasti yang punyanya tuan tanah dikasih. Dikasih nggak? Anaknya udah dateng. Anaknya yang disayangi. Disuruh dateng. Apa yang didapat sama anaknya? Dapat hasilnya nggak? Ayo kita buka dulu. Buat yang Yudea Betania, buka Alkitabnya. Galilea juga ya? Kalau yang buat Yerusalem minta bantuan mama papanya, kalau enggak koko cicinya ya. Kita buka di Matius 21. Ya. Ayo buka adik-adik Alkitabnya, Matius 21. Udah belum? Yang nggak bisa minta tolong sama cici, kokonya, mama papanya. Ya, udah semua. Buka di ayat 37 dulu ya. Kita baca bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Matius 21 ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Pasti anaknya akan disegani. Makanya tadi dia menyuruh anaknya. Baca selanjutnya 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Waduh, jahat banget. Serakah dia. Anaknya mau dibunuh. Karena tahu, ini anaknya ini ahli waris. Wah, kita bunuh aja biar semuanya lari ke penyewa tadi, hasilnya buat penyewa semuanya. Ayat selanjutnya, ayat 39. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Mereka menangkapnya. Nya siapa? Nya Yesus. Penyewa menangkap Yesus. Dilempar keluar ke kebun. Udah gitu dibunuh. Mana? Mati anaknya. Ya, sedih. Si penyewa dia serakah. Ya. Udah gitu. Apa yang terjadi? Ada orang yang bertanya. Terus gimana dong? Kan tadi udah hambanya datang nggak ada hasil. Anaknya datang nggak ada hasil juga. Kalau tuan tanahnya datang pasti gimana ya? Si penyewa diapain ya? Diapain? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ayo kita baca selanjutnya. Apa yang terjadi ya? Nih, ayat selanjutnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ayat 41, kata mereka kepadanya,
Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain. Jadi penyewa tadi dibinasakan. Kebun anggurnya disewakan kepada orang lain, adik-adik. Jadi nggak ada ininya, penyewanya juga nggak dapat. Apa ya yang dimaksud perumpamaan ini, apa ini? Nah, sebelum dijelasin, ini dulu kita mau kasih tahu dulu. Siapa sih ini? Tuan tanah ini siapa sih tuan tanah? Tuan tanah adalah Tuhan Allah. Jadi tadi Tuhan Allah yang punya tanah itu tadi Tuhan Allah, yang punya kebun anggur tadi juga Tuhan tanah. Yang punya kebun anggur tadi Tuhan Allah. Nah, selanjutnya anak. Anak mau udah tahu pasti adik-adik. Nih, hamba. Hamba ya. Hamba itu siapa? Hamba itu yang diutus tuh Tuhan untuk menyampaikan firman. Nih. Nah, nabi. Nih, salah satunya nabi. Dia diutus untuk menyampaikan firman. Nah, penyewa. Penyewa kebun anggur siapa dia? Rara. Penyewa imam dan ahli Taurat. Nih, imam dan ahli Taurat ini selalu ikut kemana Yesus pergi, selalu dia ada. Dia ngikutin. Kenapa? Kenapa dia ikutin? Tahu nggak kenapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Dia ikutin karena dia pengen cari kesalahan Yesus. Nih, anak, tunggu sebelum. Nih, anak tadi siapa? Anak adalah Yesus Kristus. Makanya ini tadi si penyewa kan tadi imam dan ahli Taurat. Ahli Taurat selalu ngikutin Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu ikut. Dia selalu ada. Buat apa? Bukan dengerin firman, tapi buat nyari kesalahan Yesus. Kenapa? Kenapa dia cari kesalahan Yesus? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Dia si imam dan ahli Taurat tadi, kenapa dia mencari kesalahan Yesus? Karena dia benci Yesus. Dia nggak suka. Namanya benci pasti nggak suka. Dia nggak suka sama Yesus, sehingga dia mencari kesalahan. Kok gitu? Dia mencari salah. Kenapa? Karena kalau udah ketahuan salahnya, dia ingin membunuh Yesus. Dia ingin membunuhnya. Karena dia, tahu nggak? Dia nggak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Siapa di sini adik-adik yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Ayo angkat tangan. Karahel udah angkat tangan. Adik-adik, angkat tangan juga. Iya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat buat kita semua. Dan tadi si imam dan ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Di sini nih, di sini dibilang berbahagialah orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yang diselamatin siapa? Karahel aja atau adik-adik aja? Enggak. Yang diselamatin Karahel iya, adik-adik iya, mama papa, semuanya yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat.
Ya. Nah, jadi kita percaya, kita berbahagia hari ini karena kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia, bahwa Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Ya. Nah, firman dari Kak Rahel sudah dulu. Ya. Kakak nyampein firmannya udah dulu. Nanti ada yang lebih seru lagi abis ini. Pasti adik-adik kangen nih. Apa ya? Nanti dulu Alkitabnya ditutup. Kita mau berdoa dulu. Ya. Ayo berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Rahel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, kami bahagia, kami sukacita, kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan melanjutkan ayat hafalan, aktivitas, Tuhan pimpin kami. Tuhan Yesus, dan kalau sebentar kami selesai kebaktian ini, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Halo semuanya, aku adalah pemilik kebun anggur ini. Lihat kebun anggur ayahku, sangat luas dan banyak buahnya. Anakku, ayah akan pergi ke negeri yang jauh. Ayah akan sewakan tanah ini. Baik ayah, nanti saya ngurus. Permisi bapak-bapak, Silakan. kami berdua mau menyewa kebun anggur bapak. Boleh nggak pak? Baiklah, sesuai dengan kesepakatan, pada saat musim panen, aku akan datangkan pekerja-pekerja untuk datang ke tempat ini. Oke pak, setuju pak? Deal ya pak ya? Setuju? Kita sepakat ya? Ya. Jangan lupa bayar. Oh pasti bayar pak. Sepakat. Lihat bro, apa yang telah kita kerjakan. Hasilnya sangat banyak sekali. Menyenangkan jerih lelah kita. Oke? Sungguh luar biasa. Kebun anggur milik tuanku. Aku akan panggil para penyewa. Bapak penyewa. Bapak-bapak penyewa. Bapak penyewa. Ya, kami berdua adalah penyewanya. Kebetulan saya adalah pekerja yang diutus oleh tuan pemilik kebun anggur ini. Terus,
Maksud kedatangannya mau apa? Maksud kedatangan saya adalah sesuai dengan kesepakatan dari tuan pemilik kebun anggur dan para bapak penyewa yang akan memberikan sebagian hasil dari kebun anggur itu, Pak. Nggak bisa. Saya sudah dipercaya oleh Nggak bisa. Oh, bisa. Bagaimana? Nggak bisa. Enak aja. Kita yang mengerjakan, mereka yang mau menikmati hasilnya. Nggak bisa. Para penyewa kebun anggur, para penyewa kebun anggur. Ya, kita berdua yang nyewa apa? Saya diutus oleh tuan pemilik Ngomong yang jelas dan benar. Bingung kebun kita. anggur ini. Ya, Aku yang diutus yang mau laki-laki. untuk Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sabar. Enak aja mereka kirim dua pekerja untuk menagih hasil kita. Kita yang kerja keras, mereka yang menikmati hasilnya. Nggak bisa. Siapa itu? Oh, anak tuan kebun anggur. Kalau dia datang di sini, setuju nggak? Supaya kita jadi ahli warisnya. Ya. Permisi, Pak. Ya. Saya anak pemilik kebun anggur. Saya Ya. mau menagih. Mau nagih Iya, dia. betul. Terus? Terus? Kalau mau nagih apa? Ya, saya meminta hasilnya. Saya nggak mau bayar. Kita nggak mau bayar. Loh, gimana sih, Pak? Loh, kita nggak mau bayar. Kita nggak mau bayar. Kita pantas saja. Kita pantas saja. Hai adik-adik. Nah, adik-adik tadi udah pujian, terus udah dengerin firman. Sekarang ngapain ya kita ya? Ayo, pasti adik-adik hafal deh. Habis ini kita ngapain? Kita mau ayat hafalan dan aktivitas. Nah, buat yang kelas Galilea, Yudea dan Betania, ayo semua pada ambil Alkitabnya ayo. Kita mau buka ya. Nah, kalau yang buat Yerusalem, dengerin. Kita mau buka di Kolose 2 ayat 6. Udah ketemu nggak? Kolose itu di perjanjian lama apa baru? Ayo. Jangan-jangan kalian udah lupa nih. Udah lama nggak sekolah minggu jadi lupa nih. Kolose perjanjian lama apa baru? Ayo. Iya benar, perjanjian baru. Ayo kita buka. Udah ketemu? Ayo kita sama-sama baca ya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Gampang kan? Pendek. Kita ulang lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Udah hafal kan? Gampang kok. Nah, buat adik-adik yang mau nulis ringkasan firman, kakak bacain. Kalian tulis ya. Tanggalnya tanggal 2 Agustus 2020. Judulnya Para Penyewa Tanah yang Jahat. Ulangin lagi ya. 2 Agustus 2020. Judulnya Para Penyewa Tanah yang Jahat. Bahannya di Matius 21 ayat 33
sampai 46. Kakak ulangin sekali lagi ya. Bahannya di Matius 21 ayat 33 sampai 46. Nah, jangan lupa ditulis ayat emasnya tadi apa, ayat hafalannya ya. Di Kolose 2 ayat 6. Nah, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk aktivitas nih. Tadi kalian udah dengerin kan ceritanya? Ceritanya tentang apa? Memetik anggur. Nah, kakak mau ngajak kalian untuk ikutan metik anggur. Sebelum metik anggur, kita bikin dulu keranjangnya ya. Nah, kalian ambil karton warna putih. Kalian gambar seperti ini, 2. Lalu gambar juga yang bagian lurusnya. Nah, setelah itu bagian pinggirnya kalian kasih lem. Nih ya. Boleh lem, boleh juga double tip adik-adik. Terus kalian lem dua bagian ini. Nah, setelah itu yang panjang kalian lipat jadi 2. Terus bagian ujungnya kalian kasih lem juga. Boleh lem, boleh juga double tip. Adanya di rumah apa? Boleh. Nah, setelah itu kalian tempel di sini adik-adik. Nah, jadi deh keranjangnya. Kalian warnain adik-adik. Warnain, boleh warna coklat, boleh abu-abu, terserah adik-adik mau warna apa. Kalian warnain, semuanya diwarnain. Nah, setelah itu, kan kita mau metik anggur. Kita bikin nih anggurnya. Kalian gambar anggurnya. Gampang anggurnya, cuma bulat, dikasih daun deh di atasnya. Nih. Gampang kan? Terus kalian warnain anggur warnanya apa? Boleh hijau, boleh juga ungu. Nah, setelah kalian warnain semuanya, nih seperti ini. Kalian juga boleh kalau misalkan di rumah ada printer mau ngeprint yang udah jadi. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini anggur-anggurnya. Nanti ayatnya kalian tulis di bagian belakang. Tadi ayatnya apa? Kolose 2 ayat 6. Nah, kalian tulis nih ayatnya. Terserah kalian mau bikin berapa anggur. Ya. Kalau udah, kalian selipin di keranjangnya. Nih. Kita metik anggur. Nah, jadi deh. Nah, sekian dulu aktivitas hari ini. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Tapi tunggu dulu adik-adik. Jangan lupa di like, subscribe, sama dinyalain loncengnya di Tabernacle Family Junior. Jangan lupa ya. Dah.